Prabowo pidato kenaikan gaji guru, IHSG langsung ambles. Ketika Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru pada pidatonya, reaksi pasar saham Indonesia cukup mengejutkan. Indeks harga saham gabungan, IHSG, langsung mengalami koreksi yang signifikan. Fenomena ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap implikasi fiskal dari kebijakan tersebut. Mengapa pasar saham merespon negatif? Berikut ini analisa saya dari saham gue. Kenaikan gaji guru memiliki dua sisi mata uang. Sisi positif. Dengan tambahan penghasilan, daya beli guru meningkat. Sebagai kelompok yang jumlahnya lebih dari 2,9 juta orang, ASN dan non-ASN, kenaikan ini berpotensi mendongkrak konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB Indonesia. Dampaknya adalah potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui belanja domestik. Sisi negatif. Namun, dari perspektif fiskal, kenaikan ini menambah beban besar pada anggaran negara. Pemerintah memperkirakan tambahan anggaran sebesar Rp124,92 triliun per tahun untuk mendanai kenaikan gaji dan tunjangan guru. Jika dibandingkan 2023, anggaran pendidikan Rp612,2 triliun. 2024, Rp660,8 triliun, naik 7,9%. 2025, Rp722,6 triliun, proyeksi. Dengan tambahan ini, alokasi anggaran pendidikan akan menyerap lebih dari 21,57% dari total APBN Rp3.350 triliun. Anggaran pembayaran utang di 2025 yang mencapai Rp1.353 triliun, pokok dan bunga, semakin mempersempit ruang fiskal untuk program pembangunan lain. Pasar saham khawatir bahwa defisit APBN melebar. Proyeksi defisit APBN 2025 sudah berada di 2,53%, Rp616,2 triliun. Tambahan belanja ini berisiko meningkatkan defisit lebih jauh, memicu peningkatan utang baru. Tekanan inflasi. Peningkatan belanja publik secara mendadak tanpa diimbangi peningkatan produktivitas dapat memicu inflasi. Investor melihat ini sebagai sinyal ketidakstabilan ekonomi makro. Ketidakpastian kebijakan. Langkah ini dianggap impulsif dan berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam proyeksi fiskal, mengurangi kepercayaan investor pada kestabilan ekonomi jangka panjang. Pemimpin tidak boleh impulsif. Pidato Prabowo menunjukkan keinginan politik untuk memenuhi tuntutan publik dan meningkatkan kesejahteraan guru. Namun, kebijakan besar seperti ini seharusnya tidak dibuat secara impulsif hanya untuk merespons tekanan politik atau kritik sosial. Kebijakan yang baik harus berbasis data dan analisis fiskal yang mendalam, memperhitungkan dampak jangka pendek dan panjang, melibatkan komunikasi terbuka dengan stakeholder, termasuk investor. Misalnya, strategi untuk meningkatkan gaji guru dapat dilakukan secara bertahap atau melalui realokasi anggaran non-prioritas, sehingga dampaknya terhadap pasar lebih terukur. Orang kaya hebat. Sebagai seorang pengusaha besar, Prabowo sering dianggap memahami ekonomi lebih baik karena latar belakangnya sebagai konglomerat. Namun, perlu diingat bahwa banyak konglomerat di Indonesia memperoleh kekayaan dari bisnis yang terkait erat dengan izin pemerintah, seperti tambang, batu bara, nikel, emas, perkebunan, kelapa sawit, importir tunggal, bahan pangan atau barang tertentu. Bisnis-bisnis ini cenderung bergantung pada koneksi politik untuk mendapatkan izin atau akses modal besar dari bank pemerintah. Dengan kata lain, kesuksesan di sektor ini seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan manajerial yang dapat diterapkan pada pengelolaan ekonomi nasional. Jangan membuat paradigma keliru. Publik tidak seharusnya berasumsi bahwa kebijakan Prabowo pasti efektif hanya karena ia berasal dari keluarga konglomerat. Kepemimpinan ekonomi membutuhkan kemampuan teknokratis yang mendalam, bukan sekadar latar belakang bisnis. Reaksi pasar terhadap pidato ini menunjukkan bahwa kebijakan Prabowo perlu diuji lebih lanjut berdasarkan data dan analisis mendalam, bukan hanya retorika populis. Investor, baik domestik maupun internasional, akan terus mengamati bagaimana pemerintah mengelola tantangan fiskal di tengah kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesimpulan, pidato Prabowo tentang kenaikan gaji guru menggambarkan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat,
tetapi juga memunculkan kekhawatiran pasar terhadap keberlanjutan fiskal. Sebagai pemimpin, kebijakan harus diputuskan dengan matang, mempertimbangkan dampak ekonomi jangka pendek dan panjang, serta memprioritaskan stabilitas makroekonomi. Publik pun harus memahami bahwa keberhasilan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh latar belakang pribadi seorang pemimpin, melainkan oleh kemampuan teknokratis dalam menghadapi kompleksitas tantangan nasional.